Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia kami. Percaya diri? Iya. Punya segudang ide konten? Iya. Tapi nggak tahu gimana seluk-beluk jadi influencer. Nah, sekarang ada nih sekolah influencer yang siap berbagi kisah tentang kehidupan jadi influencer dan gimana cara mengembangkan diri agar menjadi influencer profesional. Mulai dari Flavia Sungkit, Trash Jack, Iniji, hingga Miss Rossi siap berbagi ilmu buat kalian ditambah banyak success stories dari mereka yang telah berhasil. Gak perlu babi bu, buruan daftar webinarnya tanggal 3 Oktober 2021 via Zoom bersama dengan para speakers yang kece. Jack Ma, From Zero to Hero. Mungkin ungkapan ini sangat tepat disematkan untuk Jack Ma. Ya, merintis bisnisnya dari nol sampai bisa terkenal dan menjadi orang terkaya di Cina, tentu saja banyak perjalanan yang harus ditempuh Jack Ma loh. Mulai dari ditolak berbagai institusi, ditolak kerjasama, sampai menjadi guru bahasa Inggris yang cuma digaji 114.000 per bulan aja loh. Penasaran kan gimana perjalanan karir Jack Ma sampai bisa seperti sekarang? Yuk simak videonya. Jack Ma atau Ma Yung lahir pada tanggal 15 Oktober 1964 di Hangzhou. Jack Ma merupakan anak tengah dari 3 bersaudara. Dia memiliki 1 kakak perempuan dan adik laki-laki. Orang tuanya bukanlah pasangan berpenghasilan ekonomi tinggi. Keluarganya harus hidup pas-pasan dari hasil kerja ayahnya sebagai pemusik dan pendongeng tradisional. Dibesarkan di lingkungan yang tertutup dari dunia barat dengan mengandalkan tunjangan pensiun ayahnya sebesar Rp500.000 per bulan, mengharuskan ia membantu orang tuanya dengan bekerja. Karirnya dimulai ketika ia berusia 12 tahun dengan menjadi pemandu wisata. Saat itu, wilayah tempat tinggalnya dikunjungi oleh Presiden Nixon dari Amerika Serikat, sehingga kemudian banyak dikunjungi turis asing untuk berwisata. Dari sinilah ia mendapatkan nama Jack karena para turis yang kesulitan melafalkan namanya. Pekerjaan sebagai pemandu wisata turis asing selama 8 tahun membuat Jack merubah cara pandangnya menjadi lebih global. Jack Ma belajar dari apa yang diceritakan para wisatawan yang berbeda jauh dari pelajaran yang diperolehnya di sekolah, baik oleh guru maupun buku pelajaran. Selain mendapatkan upah dari pekerjaan ini, ia juga memperoleh ilmu berupa pengalaman serta kemampuan bahasa Inggrisnya menjadi lebih baik. Selain itu, Jack Ma termasuk salah satu orang yang gigih dalam mengupayakan pendidikan loh. Meskipun memperoleh berbagai penolakan oleh beberapa institusi, semangat belajarnya tidak pernah surut. Ia termasuk orang yang beranggapan bahwa sekolah dapat memperbaiki keadaan. Meski sering ditolak oleh berbagai institusi pendidikan, setelah lulus sekolah, Jack Ma berkeinginan untuk melanjutkan kuliah. Walaupun keadaan ekonomi keluarganya pas-pasan, ia tidak menyerah dalam mengupayakan pendidikan. Jack Ma mencoba mendaftar kuliah dan baru beruntung pada kesempatan ketiga di Hangzhou Teachers Institute dan lulus pada tahun 1988. Bahkan ia juga mendaftarkan diri ke Harvard, tapi selalu ditolak sebanyak 10 kali. Hampir setengah hidupnya selalu berhadapan dengan penolakan. Mulai dari penolakan oleh setiap sekolah, bahkan sejak tingkat dasar cuma karena nilai ujian matematika yang kurang bagus, hingga penolakan dari berbagai tempat kerja. Setelah lulus kuliah, Jack Ma mencoba peruntungan mengirim lamaran di berbagai perusahaan, namun selalu ditolak. Bahkan ketika melamar menjadi karyawan KFC, dari 24 pelamar hanya 23 orang yang lolos. Cuma Jack Ma yang gak lolos loh. Menjadi satu-satunya pelamar yang ditolak oleh KFC gak lantas membuatnya patah semangat. Ia terus berusaha meskipun dari 30 perusahaan tempatnya melamar belum ada hasil. Akhirnya, ia memutuskan menjadi guru bahasa Inggris berbekal kemampuan selama menjadi pemandu wisata sewaktu kecil. Dari pekerjaan ini, Jack mendapat penghasilan yang setara dengan Rp114.000 sampai Rp142.500 per bulan. Setelah 5 tahun bekerja, dirinya memutuskan untuk keluar dan membuka usaha penerjemah. Pada tahun 1995, Jack Ma mendapat kesempatan mengunjungi Amerika Serikat karena kemampuan bahasa Inggrisnya tersebut. Jack Ma diminta untuk menggunakan internet menggunakan komputer. Lalu mencari bir pada search engine dan mendapati tidak ada produk bir yang berasal dari Tiongkok.
Mulai dari situ, Jack Ma berpikir untuk menciptakan sebuah situs berisi informasi yang menjual berbagai produk dari Tiongkok. Hal tersebut lantas mendorongnya untuk menciptakan halaman website yang melayani jasa terjemahan bahasa Mandarin. Dari sinilah sejarah Alibaba dimulai. Laman website Alibaba diciptakan dengan bantuan seorang teman pada tahun 1999, dan hasilnya pun bagus. Terbukti dengan selang beberapa jam semenjak diluncurkan, banyak surel yang masuk membantu pembangunan situs dan menaikkan penghasilannya. Selang 4 tahun kemudian, Jack Ma membangun Alibaba Group yang tidak hanya mengurusi jasa terjemahan bahasa Mandarin saja untuk kelas website, namun merambah ke berbagai bidang. Bahkan, kini perusahaan tersebut telah menjadi e-commerce terbesar di Cina. Alibaba juga sangat diperhitungkan di dunia, meskipun posisinya masih di bawah Amazon dan Walmart. Alibaba.com sebagai situs pertamanya difungsikan sebagai wadah para eksportir dari Cina untuk saling terhubung dengan para pembeli di luar negeri. Alibaba juga dapat menarik investor dengan cepat sehingga dapat berkembang hingga sebesar sekarang. Dengan modal tersebut, perusahaan ini membuat strategi pengembangan untuk mengalahkan eBay, salah satu situs jual beli online asal Amerika Serikat. Karena kerja keras Jack Ma, 2 situs Alibaba, Taobao Marketplace dan Tmall.com menjadi primadona tempat belanja online dan penyedia jasa pengiriman terbesar di Cina. Pencapaian ini tentu sangat membanggakan mengingat pendirinya yang tidak punya bekal di bidang teknologi sedikit pun. Meskipun tidak punya bekal dalam bidang teknologi dan komputerisasi, Jack Ma ternyata mampu mendirikan dan mengembangkan Alibaba Group menjadi reseller online terbesar di Cina. Karena hal ini, Jack Ma kini berhasil menjadi orang terkaya di Cina dan sangat berpengaruh di dunia loh. Ide-ide bisnis yang lahir dari pemikirannya yang jenius dan fantastis inilah yang membuat Alibaba Group bisa eksis seperti sekarang. Bahkan oleh para rekan maupun kompetitornya, ia mendapat julukan sebagai Lazy Jack. Dari dulu, dia selalu menanamkan pemikiran bahwa pantang menyerah akan mengantarkanmu pada banyak kesempatan lain. Kemiskinan bukan halangan, yang harus kita lakukan hanyalah fokus dan andalkan otak bukan otot. Karena itulah ia bisa mengenyam pendidikan hingga bangku kuliah. Berkat situs buatan Alibaba tersebut, Jack Ma mulai tahun 2014 dikenal seantero Cina sebagai miliarder nomor 1 di negaranya. Usaha yang dirintisnya melesat membuat Jack masuk ke daftar orang terkaya di dunia urutan ke-26 menurut majalah Forbes di tahun 2016. Kekayaannya bahkan semakin bertambah pasca perusahaannya melepas saham IPO di pasar Amerika Serikat. Bahkan saat Alibaba menggelar IPO di bursa saham New York mampu menghasilkan angka fantastis hingga mencetak rekor dunia. Saham yang dilempar ke publik bahkan melonjak hingga 38%. Hal ini menjadikan kekayaan Jack Ma naik hingga 26,5 miliar US dollar. Harga saham Alibaba yang dilempar ke publik tersebut nilainya semakin bertambah dan akan terus menghasilkan pundi-pundi kekayaan bagi Jack Ma. Hingga Juni 2020, kekayaan yang ia miliki dilansir dari laman Forbes mencapai 52 miliar US dollar atau setara dengan 7 triliun 600 miliar rupiah. Jack Ma menjadikan pengalamannya sering ditolak ke dalam manajemen Alibaba. Hal ini membuat Jack lebih menekankan bahwa situs besutannya mampu membantu banyak konsumen, menciptakan lapangan kerja, serta menyediakan pelayanan untuk masyarakat. Dulu, ia hanyalah seorang guru bahasa Inggris yang gajinya saja saat itu hanya $12 per bulan. Namun siapa sangka, jika kini namanya sangat diperhitungkan dunia dan mampu menjadi miliarder nomor 1 di negaranya. Dari kisah Jack Ma tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kemungkinan selalu ada dan kesempatan selalu terbuka lebar. Kekayaan bisa diraih dari kerja keras dan kegigihan, tidak mesti berasal dari warisan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya.